Hello everyone, perkenalkan saya Ikra Wikan. Saya seorang penulis freelance. Saya biasa menulis di annexword.blogspot.com. Cuman untuk kali ini, mungkin karena tulisan saya nggak banyak yang baca, jadi mungkin saya putuskan untuk membuat ini. Karena mungkin ini juga agak susah untuk ditulis. Dan daripada muter-muter di kepala saya terus malah meledak, udah saya sampaikan di sini. Mungkin karena selain itu karena blog saya juga susah dapat AdSense. Saya juga berkali-kali nggak bisa. Jadi ya saya coba di sini aja. Oke, jadi ini konsepnya ya kayak gini aja ngomong. Mungkin kalau kalian lihat kontennya Bang Panji Pragiwaksono ya kurang lebih kayak gitu. Saya cuma mau nge-share opini saya aja tentang pemikiran saya aja. It's all about the climate change. Tahun 2021 masih dalam kondisi COVID-19. Dan mungkin kayaknya COVID-19 termasuk salah satu warning terhadap apa yang terjadi ke bumi kita saat ini. Bahwa setelah COVID kok kelihatannya banyak hal berubah. Ketika semua kegiatan terbatasi, justru alam kembali pulih. In here I will tell you about how to prevent the climate change. Because as human, we have responsibilities to make our dying earth is still beautiful until 3,000 years from now. Ini isu yang sangat berbahaya. Manusia baru saja menguasai bumi sekitar 1,5 juta tahun. Sedangkan dinosaurus lebih dari 300 juta tahun. Tapi kita sudah merusak sebanyak ini bahkan dalam kurun waktu 100 tahun terakhir sejak ada revolusi industri. Maaf kalau ada backsound. Bahkan untuk memenuhi semua kebutuhan manusia yang ada di bumi saat ini, manusia memerlukan sekitar 2 bumi tambahan, 2 planet tambahan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Look around you, it's all connected. How the success and joyful come to us depends on how this planet works. We live, kita tinggal nggak sendirian, kita tinggal itu bersama makhluk hidup yang lain. Siapa sih Anda? Mau raja, mau presiden, mau menteri, mau perdana menteri, mau penjahat, mau psikopat. Kita semua tergantung dari titik biru yang pucat di ujung alam semesta ini. Bumi kita ini nggak lain hanya sebuah debu. Tapi ya gitulah. Kita termasuk, gimana saya menjelaskannya? I mean, we are the perfect God's creatures. Only human race can achieve this technology. We are different from the other. Sebagai hewan yang berpikir, kita punya tanggung jawab atas semua yang telah kita lakukan di bumi ini. This universe is finite. Its resource is finite. No, mungkin itu terdengar familiar, tapi saya bukan Thanos. Maksudnya adalah ada solusi lain selain depopulasi. Sorry. Jadi kalau bagi kalian yang suka terhadap hal-hal kayak gini silahkan di like. Kalau yang nggak suka silahkan unlike. Kalau yang mau berkomentar atau mengkritik silahkan. Tapi kalau mau referensi yang lebih kredibel, silahkan ke channelnya Our Climate Change. Sebenarnya banyak ide-ide yang saya ambil dari sana.
Cuman ini salah satu cara untuk menyebarkan hal tersebut, dan mungkin kedepannya bakalan ada video-video yang mirip kayak gini. Semoga aja konsisten. Dan terakhir saya akan membacakan salah satu isi atau karya saya dari annexword.blogspot.com yang judulnya Eclectica Enceladus. Bumi, tempat semua orang yang Anda cintai, setiap yang Anda tahu, yang pernah Anda dengar, dan semua manusia yang pernah Anda tinggal dan hidup. Setiap penemu dan penjelajah, pahlawan dan penjahat, membangun dan perusak peradaban, politisi korup, setiap legenda, para pemimpin tertinggi, para religius, para pendosa dalam sejarah spesies kita, tinggal di sana pada sebutir debu mengapung pada sinaran matahari. Bumi adalah panggung yang sangat kecil di luasnya area kosmik. Pikirkanlah sungai darah yang tumpah oleh para jenderal dan kaisar, sehingga dalam kemuliaan dan kemenangan, mereka bisa menjadi tuan dalam sesaat di sebagian kecil dari titik ini. Pikirkan kekejaman tak berujung yang dihadirkan oleh penghuni salah satu sudut titik ini kepada penghuni yang lain, yang hampir nggak ada bedanya di titik yang lain. Betapa inginnya mereka membunuh satu sama lain, karena begitu kuatnya kebencian mereka. Dan begitu semua perangai adikodrati manusia hanya menuntut pada hasil adventius secara sporadis. Sikap kita membayangkan diri kita sebagai orang penting, di mana khayalan kita memiliki hak istimewa di alam semesta, ditantang oleh setitik cahaya biru yang pucat ini. Planet kita adalah salah satu titik yang kesepian dalam gelapnya bungkus kosmik. Dalam kekaburan kita, dalam semua keluasan ini, tidak ada petunjuk bahwa bantuan akan datang dari tempat lain untuk menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. Alam semesta terbatas, sumber dayanya terbatas, dan hipernova populasi akan membawa pada kepunahan. Semua perlu diperbaiki, kembali pada keseimbangan. Bumi sejauh ini adalah satu-satunya dunia yang kita ketahui untuk melabuhkan kehidupan. Tidak ada tempat yang lain, setidaknya dalam waktu dekat, di mana spesies kita dapat bermigrasi. Mars mungkin. Mengunjungi, iya. Tinggal belum saatnya. Suka atau tidak, untuk saat ini, bumi adalah tempat kita berdiri. Dikatakan bahwa astronomi adalah pengalaman membangun karakter dan kerendahan hati. Karena tidak ada cara yang lebih baik untuk menunjukkan bodohnya kesombongan manusia daripada tampilan jarak jauh dari dunia kecil kita. Bumi ini hanyalah sebuah debu dari debunya alam semesta. Dalam jurang ketiadaan dan keruntuhan bintang maharaksasa di balik keindahan Leonid Canis Minor Borealis. Bagi saya, itu menggarisbawahi tanggung jawab kita untuk lebih peduli satu sama lain dan melestarikan serta menghargai titik biru pucat ini. Satu-satunya rumah yang pernah kita kenal. Buah pikir ini diilhami oleh pandemi yang mengingatkan kita untuk terus membumi. Terima kasih.